dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Setelah kita mengetahui ya bagaimana keutamaan dua kalimat syahadat, seorang akan selamat dunia akhirat dengan la ilaha illallah, akan terhindar dari api neraka dengan la ilaha illallah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu memperjuangkan la ilaha illallah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku. Ya, ad'u ilallah. Ya. Katakanlah, ini adalah jalanku. Serulah kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu ya kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Maka ini ayat menyuruh kita ya untuk ya menyuarakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mengajak orang ya untuk kemudian ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'ad ke Yaman, bersabdalah beliau kepadanya. Jadi itu sahabat Mu'ad ini adalah sahabat Nabi yang diutus ke Yaman. Ya. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat ya Mu'ad bin Jabal ke Yaman? Wahai Mu'ad, sesungguhnya innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi suatu kaum ahlil kitab. Karena orang-orang Yaman itu mereka sudah memiliki agama Nasrani, ada agama Yahudi juga ya. Fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka wahai Mu'ad, ketika engkau datang kepada mereka, pertama kali yang harus engkau serukan kepada mereka adalah bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Ini perjuangan orang-orang yang beriman itu seperti itu. Ya, menyeru, mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuwahidullah. Ya, dalam riwayat yang lain, engkau ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Nah, diajak untuk masuk Islam dulu. Fa in hum ata'uka lidzalika, ya, kalau mereka mentaatimu ya masuk ke dalam agama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fa'alimhum, maka ya beritahu kepada mereka annallaha farada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Satu, kalau mereka sudah masuk Islam, sudah menerima Islam, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum, dan apabila mereka sudah taat mengikuti hal tersebut, oh mereka sudah melaksanakan sholat 5 waktu, fa'alimhum, maka beritahu kepada mereka annallaha farada 'alaihim shadaqatan, maka Allah ya mewajibkan kepada mereka zakat. Tukhadu min aghniyaihim wa faturaddu 'ala fuqaraihim. Zakat ini diambil dari orang-orang kaya di antara mereka yang hartanya banyak, itu kemudian diambil zakatnya, dikembalikan kepada siapa? Orang-orang miskin di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, ya apabila yang mereka mentaati hal tersebut, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka kemudian ya kalian harus menjaga harta-harta mereka. Wattaqi da'watal madlum. Wahai Mu'ad, hati-hati kamu dengan doanya orang yang terdolimi itu. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena doa orang yang terdolimi itu mustajab, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tersebut tidak beriman kepada Allah. Hati-hati. Ya. Walaupun orang tersebut tidak beriman kepada Allah, kalau ditolimi itu akan mustajab. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama,
hadis ini ya memberitahukan kepada kita tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ya, ketika Nabi SAW berjuang tuh menyebarkan la ilaha illallah di Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun, kemudian berhijrah ke Madinah, dididik sahabat-sahabatnya selama 10 tahun. Maka kemudian apa? Setelah itu sahabat-sahabatnya itu apa? Ya, disebar oleh Nabi SAW untuk berdakwah. Ya, maka Mu'ad bin Jabal pergi ke Yaman. Ada Amr bin As, Amr bin As itu pergi ke Mesir. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai ke Cina. Ya, kuburan beliau di Cina, wafat di sana. Coba. Ya. Lahir di Mekah, ya, para sahabat itu, ya, kemudian hijrah ke Madinah, ya, kemudian berpencar ke seluruh negeri dan tidak pulang ke kampung halamannya selama-lamanya untuk mendakwakan la ilaha illallah. Luar biasa, ya, perjuangan para sahabat itu. Ya, jadi apa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Rasul itu, kuburan beliau itu di Cina sana. Ya, mendakwahkan Islam sampai Cina. Nah, ini seperti Mu'ad bin Jabal ini dikirim ke Yaman. Ya, untuk berdakwah di Yaman. Berhasil, kemudian balik lagi, ya, menemui Rasul SAW di Madinah. Ya, kemudian ya ketika mau balik lagi ke Yaman, ya, sama Rasul SAW itu dituntun itu dalam riwayat itu. Ya, jadi kemudian apa? Mu'ad bin Jabal ini dikirim oleh Rasul ke Yaman untuk berdakwah, ya, menyelesaikan misi di sana berdakwah, banyak yang menerima Islam, balik lagi. Rasul masih ada di Madinah. Ya, kemudian untuk keberangkatan yang selanjutnya Rasulullah itu kemudian apa? Mu'ad naik unta gitu. Ya, naik unta kemudian diantar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan nasihat. Kemudian apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat itu dan mengatakan, wahai Mu'ad, ya, siapa tahu ya besok kalau kamu sudah balik ke Madinah lagi, Rasulullah sudah tidak ada, gitu ya. Wah, itu sedih sekali Mu'ad bin Jabal itu, gitu ya. Dan betul kemudian kembali lagi ke Yaman, Rasulullah wafat, meninggal, pas balik lagi ke Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Ya, begitu dahsyatnya. Ya, semangat para sahabat dalam mendakwahkan la ilaha illallah. Nah, ini maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ini untuk mengikuti jejak para nabi, untuk mengikuti jejak para rasul. Ya, maka kemudian apa? Apapun yang kita lakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, saya ingin ke Yaman, mau ngapain di Yaman tuh? Ya. Ini Sofi ingin pergi ke Yaman. Mu'ad bin Jabal sudah diutus oleh Rasul ke Yaman. Mau ngapain ke Yaman? Untuk belajar agama. Lah kalau sudah belajar agama mau ngapain? Mau menjadi orang besar, bangga gitu. Saya menjadi ahlul ilmi gitu. Ya. Ketika kita mempelajari Islam, ya kita amalkan ilmu yang kemudian kita miliki tersebut. Kemudian setelah itu kita dakwahkan. Ya. Maka orang yang berada di atas jalan ilmu itu harus senantiasa istiqomah sampai meninggal di atas jalan ilmu. Maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita belajar itu kemudian untuk menyombongkan diri supaya menjadi orang besar, orang terhormat dan lain sebagainya. Ya, para sahabat itu belajar, dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia habiskan hidupnya untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya ketika itu pertama kali yang kemudian apa? Ya diperintahkan kepada Mu'ad bin Jabal adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia kepada la ilaha illallah. Nah, kemudian juga ada hadis ya pada saat perang Khaybar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda itu. Ya. Sore atau siang hari Rasul mengatakan la'utiyanna rayata ghadan. Sungguh esok pagi hari, pagi-pagi sekali kata Rasul, aku akan memberikan bendera ini, yaitu ya pada perang Khaybar untuk menjadi pemimpin kan gitu ya. Ya, aku akan memberikan bendera ini ya rajulan kepada seseorang yuhibbullaha wa rasulahu. Di mana orang tersebut sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu.
kemudian apa? Orang tersebut juga sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, jadi apa kata Nabi? Besok pagi saya akan berikan nih bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Wah, ini mendapatkan apa namanya, jaminan itu. Berarti apa? Kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Rasul itu ya. Kita tahu ini. Kita cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Tapi kan kita tidak tahu Allah dan Rasulnya cinta sama kita atau enggak. Ya, namun kemudian apa, di dalam hadis ini Rasul menyebutkan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Nah, sehingga kemudian apa? Ini para sahabat ini kemudian apa? Bertanya-tanya siapa itu? Kemudian apa? Nabi mengatakan yaftahullahu ala yadayhi. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Fabatan nasu. Maka kemudian apa? Para sahabat tertidur pada malam tersebut. Yadukuna lailatahum ayyuhum yu'toha. Sehingga kemudian apa? Yang mau tidur itu sambil mikir-mikir itu, siapa besoknya yang dikasih bendera itu. Sangat beruntung itu kalau dikasih bendera tersebut, dan mereka berharap mudah-mudahan mereka yang dikasih bendera itu. Ya. Falamma asba'u, dan tatkala waktu subuh tiba, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbondong-bondong menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarjuna ayyutoha. Ya, setiap sahabat itu ya berharap mudah-mudahan saya yang dikasih bendera itu. Kenapa, Lid? Kalau dikasih bendera itu apa untungnya? Berarti kalau dikasih bendera itu Allah dan Rasulnya mencintai dirinya. Semuanya berharap itu. Faqala, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina Ali ibni Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib? Itu ya. Faqila huwa yastaqi ainaihi. Ya Rasulullah, beliau kedua matanya sakit sehingga kemudian tidak datang. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka kemudian Pak Rasul mengatakan ambil Ali bin Abi Thalib, jemput gitu ya. Dijemput Ali bin Abi Thalib, fa utiya bihi, kemudian apa, didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa basaqa fi ainaihi wa da'alahu. Setelah didatangkan kemudian apa? Ya dinafas gitu ya. Ya, nafas itu ya sedikit diberikan ludah gitu ya. Itu kemudian di kedua matanya wada'alahu, kemudian didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabaraka alam yakum bihi waja'un. Maka ketika itu langsung sembuh matanya Ali bin Abi Thalib, seakan-akan belum pernah sakit sebelumnya. Fa'atahu rayata, kemudian langsung diberikan apa, bendera ini. Faqala umfut ala rislika, ya, maju ya ke depan dengan tenang gitu ya, hatta tangzila bisa hatim, sehingga kalian sampai ke pelataran-pelataran mereka ya, sampai kemudian apa, di depanmu musuh. Tsummad'uhum ilal Islam, pertama kali jangan kalian perangi mereka, tapi apa ya, seru mereka kepada agama Islam. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Kemudian apa ya, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah punya hak atas mereka, yaitu untuk diibadahi, dan Allah tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Fawallahi, maka demi Allah wahai Ali, li ayahdiyallahu bika rajulan wahidan, seandainya kalian itu, seandainya engkau yang memberikan petunjuk kepada satu orang, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik ya bagimu daripada unta merah. Unta merah itu adalah kendaraan terbaik ya di zaman dulu gitu. Kalau sekarang yang mobil terbaik ya, apa itu mobil apa? Lid? Pajero, Alphard kan gitu ya, itu yang terbaru kan gitu ya. Nah ini faedah dari hadis ini, disebutkan di dalam hadis ini, ketika para sahabat diutus oleh Nabi SAW untuk mendakwahkan tauhid ya, untuk mendakwahkan tauhid. Dan ketika kita mendakwahkan tauhid ya, menyeru orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan pahala yang besar, dan apa, itu lebih baik daripada unta merah ya. Maka yang belajarlah tauhid dengan benar ya, kemudian dakwahkan tauhid dengan baik ya, sehingga kita menjadi ya pejuang-pejuang tauhid gitu ya, yang kemudian mendakwakan tauhid
sampai akhir hayat kita. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan.